Nah, jadi bedanya Teh Nopi dengan saya untuk mendapatkan kembali BB idealnya yaitu Teh Nopi menggunakan uang, operasi apa gitu namanya ya, menggunakan uang banyak. Tapi kalau saya hanya mengatur pola makan saja dan juga modal botol minum bekas ini. Botol minum bekas ini yang saya isi air penuh yang selalu saya gunakan untuk workout di rumah. Nah, selain itu saya juga setiap hari jalan kaki minimal 5.000 langkah. Itu yang rutin saya lakukan dulu pada saat saya masih awal-awal program untuk menurunkan berat badan. Seperti ini berat badan saya dulu yaitu berada di 78 kilo dan lingkar perutnya berada di 84 cm. Ini lemaknya banyak banget dan alhamdulillah sekarang untuk lingkar pinggang saya sudah berada di bawah 80 cm yaitu 77 cm sekarang dan berat badannya alhamdulillah sudah kembali ideal sama seperti dulu sebelum saya pada saat dulu saya masih gadis. Nah, polanya seperti apa? Ini banyak juga yang menanyakan ya. Jadi cara saya untuk mengatur pola makan karena ini cocok-cocokan ya dan dulu sebelum saya melakukan metode ini saya juga sudah pernah mencoba banyak sekali metode diet tapi selalu gagal dan alhamdulillah saya cocoknya di sini yaitu dengan mengatur jendela makan 6 jam dan jendela puasa 18 jam atau istilahnya yang biasa disebut dengan intermittent fasting. Jadi jendela makan saya cuma 6 jam dalam sehari, 18 jamnya itu puasa atau tidak makan lagi ya. Dan saya berhenti makan di jam 5 sore, kemudian makan lagi di keesokan harinya, yaitu di antara jam 10 atau jam 11 siang. Nah, kalau ditanya makannya apa aja, saya masih makan makanan rumahan seperti biasanya, seperti sayur, ikan, tempe, tahu, telur, dan semuanya. Intinya masih makan makanan rumahan seperti biasanya. Nah, tapi yang namanya intermittent fasting ini itu berbeda metodenya dengan laki-laki dan perempuan. Karena kenapa? Laki-laki ini kan hormonnya dalam sebulan itu stabil ya, normal ya. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan dalam sebulan itu ada yang namanya hormonnya pada saat pramenstruasi itu bawaannya pengen ngemil, bawaannya kayak orang ngidam, pengen makan macam-macam. Nah, pada saat itu saya menyiasatinya dengan menambah jendela makan saya yang tadinya mungkin jendela makan saya cuma 6 jam, saya tambah menjadi 10 jam. Jadi biasanya bangun pagi yang tadinya saya tidak makan sama sekali, saya tetap makan pada saat hormonnya mendekati menstruasi. Jadi tetap makan seperti makan telur rebus atau telur ore-ore atau makan alpukat seperti itu yang saya makan. Dan kalau misalnya lagi kepengen banget makan seperti makan martabak, donat, atau makanan-makanan lainnya atau pisang goreng, itu kesukaan saya atau bolu pisang itu kesukaan saya juga. Kalau pas lagi kepengen banget karena lagi pramenstruasi, makanan-makanan seperti itu masih tetap saya makan juga, tapi makan dalam keadaan sadar betul-betul menikmati makanan tersebut tanpa distraksi seperti makan sambil nonton atau makan sambil main HP atau makan sambil ngobrol enggak ya, tapi saya betul-betul menikmati makanan tersebut atau istilahnya mindful eating. Agar kenapa? Agar nafsu saya itu cepat terpenuhi. Ego saya untuk pengen makan makanan itu cepat terpenuhi. Jadi walaupun makannya cuma sedikit, tapi sudah merasakan puas rasanya. Nah, itu manfaatnya mindful eating. Itu yang saya lakukan ketika pengen banget rasanya makan. Nah, jadi seperti itu siklus kita sebagai perempuan ini beda dengan laki-laki apabila mau menerapkan yang namanya intermittent fasting. Jadi kalau memang lagi hormonnya pramenstruasi, silahkan makan makan aja apa yang pengen dimakan, tapi saya menyiasatinya dengan mindful eating atau makan sungguh-sungguh dengan kesadaran penuh.